Inilah kondisi lahan kalau musim penghujan. Bila intensitas curah hujan tinggi, maka kondisi kebun menjadi seperti danau. Nah, sebagai indikasi, ini tanaman durian yang sengaja kita tinggikan penanamannya. Makanya ini tetap kita lakukan pemupukan, tapi menggunakan teknik semprot. Jadi untuk antisipasi serangan hama penyakit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi pemirsa dengan liputan media pertanian. Kita berada di kebun perusahaan kacang Gangsar yang dulu lahan ini adalah tergenang air. Jadi ini kita bisa lihat, ini kalau hujan, ini pohon dulu masih kecil, pohon kurma. Nah, ini ada satu pohon yang unik yang dulu pernah kita syuting. Pohonnya masih kecil sekali, sekarang sudah besar. Dan pohon ini terselamatkan karena pola gulutan yang dibuat agak tinggi dari permukaan lainnya. Dan untuk hari ini kita akan meliput ternyata pohon ini sudah mulai berbuah. Tanamannya seperti ini kondisinya. Nah, ini kondisi pohon durian yang mulai tahun 2019 kita buat teknik penanaman di atas. Alhamdulillah lumayan, walaupun ini sudah 3 hari tergenang air, ini pertumbuhannya tetap masih bagus. Ini pohon yang lain, jadi kalau kita amati, ini belum ada tanda-tanda serangan jamur, tapi kita tetap antisipasi untuk pengendaliannya supaya pohon ini pertumbuhannya tetap maksimal walaupun lingkungan sekitarnya tergenang air. Ini kalau kita naik, kita lihat nah, ini kondisi daunnya seperti ini. Ini masih sehat, aman ya, pertumbuhan sampai ujung tidak terganggu. Kalau pohon kurmanya nggak masalah, pohon apokat juga terendam. Ini banjir tahun kemarin, tamannya sempat stres. Jadi stres ini, nah ini kalau kita lihat, ini pertumbuhannya mati atau berhenti total. Bahkan samping-sampingnya ini juga berhenti. Ya, alhamdulillah sudah kita pulihkan selama 1 tahun. Nah, pada tahun ini terjadi banjir lagi. Memang karena ini daerah resapan, daerah langganan banjir, kita tidak bisa istilahnya mengantisipasi secara maksimal. Cuma kita berusaha untuk mengendalikan perkembangan jamur, terutama pada akarnya. Jadi sebagian tanahnya ada yang separuh normal lah,
Yang separuh kan rawan banjir, jadi ditinggikan tanahnya. Oh, tanahnya ditinggikan. Jadi ini ketinggian permukaan, dari permukaan itu kurang lebih 1 meter. Nah, kita akan naik, kita lihat buahnya. Nah, ini kondisi buah durian. Alhamdulillah, ini ada 1, 2, 3 di atas, ada 4, 5. Di tanaman ini kisarannya berusia 4-5 tahun dan ditanam di daerah yang dataran rendah yang sering tergenang oleh air. Ternyata tanaman durian ini bisa memunculkan buahnya. Nah, kita bersama Pak To lagi. Oke, bisa dijelaskan Pak, ini jenis apa? Ini jenisnya insya Allah ini montong ya, montong. Oke. Ini kita beli dari pembibitannya Pak Kios, Pak Kamat Losari nggak salah itu. Dua tahun yang lalu. Kalau dulu belinya kan udah besar. Iya. Mungkin di sini 2 tahun, 2 tahun setengah. Ini tahun ini bisa belajar berbuah. Ini pembuahan keberapa? Pertama ini tahun ini. Pertama ya. Pertama. Ini perlakuan untuk pembuahannya gimana? Ya tetap treatment kita ketika musim berbunga kita tambahin pupuk aja, pupuk pembuahan yang saya bilang tadi, kita cari unsur P dan K nya tuh, fosfor dan kaliumnya yang tinggi itu aja. Di masalah apa ya, merek itu kan di pasaran semua pabrik mengeluarkan pupuk. Untuk pembuahan kali ini berapa buah Pak yang ada Pak? Nah awalnya nanti buahnya bisa ribuan nih. Karakternya durian itu kalau bunga berlebihan, semua sih bunga semua. Saya tetap akhirnya yang jadi seleksi alam dan sebagian, bahkan kalau pohonnya masih kecil terus kita biarkan bunganya banyak, kita biarkan akhirnya yang nggak kuat itu pohonnya ya, rusak memang ya. Ketika pohon berbuah itu kan semua nutrisi, semua energi kan difokuskan untuk buahnya. Lain-lainnya akhirnya kalah, perkembangannya daunnya apa itu kalah, akhirnya ya rusak, maksudnya rusak kalau memang belum bersiap. Nah ya, contohnya itu dulu dulu kan pas ini kan dulu itu pernah bagus, terus kita buahkan kebanyakan bunganya akhirnya rontok, pohonnya rusak hampir mati tuh. Pernah itu punya riwayat hampir mati, yang akhirnya itu kita treatment untuk pertumbuhan lagi. Akhirnya sudah bagus perkembangannya. Nah, ini dulu kan daerah resapan air Pak toh. Ya. Ini berpengaruh nggak dengan gulutan yang dibuat agak tinggi ini? Sebenarnya kalau kita mau jujur, tempat sini kan kita memaksakan tempat ya. Durian itu cocoknya kan daerah yang apa ya? Miring. Yang miring artinya itu yang dari mata airnya kan dalam, berarti atus lah istilahnya gitu. Atus, kalau ini itu kan setiap tahun selalu terjadi banjir, jadi dari gulutannya lebih tinggi Pak Toh ya, iya. dengan yang lain. Ini karena tempatnya ini kan daerah banjir rendah ya. Rendah. Ini menurut Pak Toh gimana? Ya di sini terus terang ya memaksakan tempat, artinya kita 6 sampai 3 kali memang kita berjuang terus sampai berhasil ya. Tapi ya kalau orang bilang kok nggak bisa maksimal, memang semua kan tergantung pada tempatnya dulu, misalnya atau enggak itu. Jadi ini untuk pertama kalinya pohon durian bisa berbuah ya Pak. Berbuah, ya. Alhamdulillah. Berarti selama ini yang kita tunggu-tunggu ternyata bisa menghasilkan. Walaupun kita tanam di daerah resapan. Oke pemirsa, demikian salah satu contoh tanaman pohon durian ini sudah bisa berbuah dengan optimal. Ini pembuahan pertama menghasilkan 5 buah
dengan ukuran buah yang lumayan besar. Padahal ini menurut keterangan adalah ditanam di daerah resapan yang setiap tahun adalah daerah langganan dari hujan. Jadi daerah sini tidak bisa dikatakan daerah yang cocok untuk tanaman durian. Namun kita bisa melihat sendiri ternyata pohon durian ini bisa berbuah dengan optimal. Demikian laporan dari kebun Ngunut, Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.